dari sebelumnya ya Pak Hamra. Saya senang kalau diskusi Pak Hamra itu karena memang detail Pak dan jelas gitunya, urutannya juga jelas sehingga di kami penerimaannya juga clear Pak, nggak ragu-ragu gitu ya. Nah, mungkin ada sedikit Pak, sebelum kita ke sesi tanya jawab Pak, ini kan untuk yang Pelindo ini kan gabungan dari 4 ya, sebelumnya ada 4 4 perusahaan lah digabung menjadi satu. Dan daerah yang berbeda-beda ya Pak, kalau saya lihat kan tidak hanya ada di Jawa tapi ada juga yang di luar Jawa. Nah ini tadi yang sangat bagi saya, sebelum nanti saya ke teman-teman ya di rekan-rekan BUMN, kami harap ini bisa momen ini bisa dipakai banget untuk bertanya kepada Pak Hamra karena memang beliau memang ahlinya di dalam holding BUMN, prakteknya tadi menguasai sekali. Saya harap ada beberapa pertanyaan, silakan aja nanti diajukan ke kami. Ini Pak dari sisi manajemen Pak tadi yang agak tergelitik saya bahwa untuk menyamakan bahasa kalau tadi Bapak sampaikan dengan 4 perusahaan, kemudian manajemen juga berbeda-beda ya Pak ya. Mungkin kalau dari level manajemen ini Pak yang saya agak ingin tahu Pak, sebenarnya bagaimana caranya tadi ada Bapak sampaikan awalnya tidak sama bahasanya, tapi kemudian alhamdulillah bisa kemudian bisa sama semua. Ini pertama inisiasinya, kemudian yang peran aktifnya itu dari mana Pak? Apakah memang dari pihak eksternalnya yang memang harus memberikan penekanan kepada manajemen atau dari internal manajemen sendiri kemudian bisa sama-sama membuat satu kesepakatan gitu Pak? Mohon pencerahannya Pak Hamra. Baik, ini terima kasih nih pertanyaan ini memang sangat penting karena langkah awal yang harus dilakukan memang untuk memuluskan sebuah proses restrukturisasi. Jadi gini, kita punya 4 grup direksi, yaitu Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Ya. Sebenarnya Pelindo 1, 2, 3, dan 4 dari sisi bisnis di lapangan itu tidak bersaing sebenarnya. Kenapa? Karena kita itu berada pada wilayah yang berbeda-beda. Harusnya dari awal itu kita saling mendukung. Karena bisnis kita itu terkoneksi, tapi kita punya wilayah bermain sendiri-sendiri. Nah, cuman pada saat nanti kita bicara ke kementerian, ke perhubungan, gitu ya, itu jadi ada persaingan. Nah, persaingannya itu lebih kepada prestise sebenarnya. Bagaimana masing-masing mau menunjukkan bahwa kinerjanya lebih baik dari yang lain. Nah, itu yang kemudian pada saat mau proses ini terbawa sehingga masing-masing itu masih tetap merasa saya BUMN, saya punya kedekatan dengan ini dan seterusnya dan seterusnya. Ada 2 langkah besar yang memang kita lakukan. Yang pertama, Menteri BUMN ya mengundang seluruh direksinya, dan itu memang harus dilakukan, duduk bersama, dan Menteri BUMN menyampaikan sikapnya pada saat itu. Ingat, program ini adalah program mandatori dari kami, harus jadi. Silakan siapa yang tidak mendukung. Ya kalau ada direksi yang saat itu bilang tidak mendukung, tahu sendirilah ya. Dan itu harus dilakukan. Karena untuk melakukan suatu perubahan, kalau di situ orangnya tidak mendukung, ya memang tidak boleh ada di situ, gitu. Gitu ya. Tapi tidak sampai ke tingkat itulah pada saat itu. Semua menyatakan siap mendukung. Nah, karena semua menyatakan siap mendukung, itu adalah gentleman agreement di hadapan Pak Menteri. Ini langkah pertama sekali yang harus dilakukan. Jadi mereka di lapangan jadi nggak bisa main-main. Nah, dan hebatnya pada saat itu karena tim kita itu juga ada teman-teman dari Kementerian BUMN, maka proses ini dipantau juga terus. Siapa yang komitmennya 100%, siapa yang komitmennya sekian persen, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Di luar itu, saya sebagai ketua PMO pada saat itu memang mendatangi masing-masing dirut. Saya mendatangi masing-masing dirut, saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa tolong supaya ini didukung full, gitu ya. Jangankan tindakan, saya bilang. Bahasa-bahasa pada saat diskusi saja yang menunjukkan bahwa bapak-bapak tidak memberikan dukungan, ini akan memberikan dampak. Jadi tolong kalau memang ada hal-hal yang belum terlalu disetujui, aku tolong dikontak langsung. Jangan itu dibahas di dalam meeting. Karena meeting didengar oleh semuanya.
Nah, hal-hal begini harus dijaga memang. Sehingga pada saat di dalam meeting atau pada saat forum yang besar, semua manajemen harus terlihat kompak. 1, 2, 3, 4. Paling tidak 2 langkah besar ini yang kami lakukan, gitu ya, sehingga prosesnya berjalan mulus. Ya, dalam perjalanan sih artinya memang ada beberapa proses perubahan juga terhadap manajemen di masing-masing BUMN. Saya nggak tahu persis apakah itu karena terkait dengan dukungan atau tidak, teman-teman dari kementerian yang paling tahu. Tapi yang jelas memang dari waktu ke waktu proses penyatuan visi itu berkembang dengan cukup baik. Nah, karena di atasnya sudah bisa kita kendalikan bersama, kita sudah satu visi, satu misi. Saat berbicara kepada karyawan di masing-masing pun kita semuanya sama. Jadi karyawan-karyawan pun jadi kompak. Jadi serikat pekerja 1, 2, 3, dan 4 kompak jadinya. Memberikan dukungan full untuk ini. Bahkan mereka langsung menawarkan diri untuk mensosialisasikan kepada karyawan. Itu kira-kira untuk langkah pertama kita terkait dengan penyatuan visi dan misi manajemen. Mungkin itu kali. Ya, baik. Terima kasih Pak Hambra. Crystal clear banget bahwa memang satu suara itu penting di dalam satu proses corporate action. Nah, ini kebetulan sudah ada Pak penanya yang dari peserta. Mohon bagi peserta yang saya sebutkan namanya untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Hambra dengan videonya dinyalakan ya Pak ya. Kepada Bapak Agung Laksana dari Jasa Marga, silakan Pak Agung. Ya, baik. Izin Pak Hambra, saya Agung dari Jasa Marga, Pak. Ya, saya ada 3 pertanyaan, Pak. Tapi tadi yang pertanyaan terakhir kayaknya udah Bapak jawab. Yang pertama ini, Pak, pasca merger, sebetulnya kontrak-kontrak dari perusahaan yang dulu yang menggabungkan diri itu yang hilang, itu perlu diganti pihaknya nggak Pak, atau dinovasi gitu? Atau secara legal ya memang karena itu sudah berlaku, udah otomatis gitu, jadi nggak perlu diisi lagi kontraknya. Itu yang pertama, Pak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan case hukum, Pak? Case hukum bagi perkara-perkara yang sebelumnya menggabungkan diri yang hilang gitu, Pak. Kan yang surviving company kan sini Pelindo 2 ya, Pak. Bagaimana perkara-perkara di Pelindo 3, Pelindo 1 itu apakah ada pengaruhnya atau secara hukum ya tadi jalan aja gitu, langsung masuk ke Pelindo yang sekarang. Pertanyaan terakhir tadi udah Bapak jawab, tapi mungkin Pak, adakah stakeholder lainnya yang benar-benar menolak gitu? Selain dari yang tadi Bapak sebutkan, misalnya pihak ketiga yang punya kontrak gitu ya Pak, misalnya udah punya kontrak, saya nggak mau nih kalau di merger gitu. Nah itu gimana cara ngatasinya Pak Hambra terhadap stakeholder yang menolak itu? Terima kasih Pak Hambra. Terima kasih Pak Agung. Mungkin satu-satu bisa langsung dijawab Pak Hambra. Ya. Silakan Bapak. Yang pertama terkait dengan pasca merger, kontrak-kontrak yang ada. Ya. Ini memang satu hal yang harus kita amankan sejak awal, ya. Jadi memang untuk kontrak-kontrak kerja itu tidak terlalu ada masalah di lapangan. Tapi yang terpenting itu adalah kontrak-kontrak terkait dengan perbankan, kemudian kita punya obligasi, gitu ya, kontrak-kontrak besar, itu kita komunikasi semua memang. Harus ada komunikasi dengan mereka, dan kita mendapatkan clearance dari mereka. Siap, kami mendukung. Jadi memang sejak awal semua itu sudah kita persiapkan, dan karena proposal merger ini mungkin sangat menarik buat mereka, ya, dan mereka melihat sebuah harapan yang lebih besar, makanya kemudian itu tidak ada yang menolak sama sekali. Ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, ya, bahwa mereka ada bertanya, ya, ini kira-kira nanti memang bisa tercapai apa enggak sih, dan seterusnya dan seterusnya. Terutama sekali kalau yang pihak ketiga yang kerjasamanya dengan Pelindo 1, Pelindo 4 itu malah dukung banget, karena mereka justru melihat bahwa harapan besar mereka atau ini ada kekhawatiran mereka yang lama itu bisa terjawab kalau merger ini jadi, gitu. Sedangkan teman-teman di Pelindo yang mitra-mitra kita di Pelindo 2 maupun Pelindo 3 yang memang sejak awalnya cukup baik kinerjanya itu sama sekali memberikan dukungan full. Dan hari ini mereka juga tetap memberikan dukungan full. Itu untuk yang perjanjian-perjanjian. Nah, untuk perjanjian-perjanjian apakah semuanya diinovasi ataupun dirubah namanya, itu sangat tergantung pada mitra. Sampai dengan hari ini, hampir sebagian besar itu tidak ada perubahan. Hampir. Tapi kalau memang ada
ada pihak tertentu yang mungkin sistem di mereka membutuhkan perubahan, itu maka kita melakukan perubahan. Karena memang secara hukum itu semuanya dijamin. Nah, pertama, jaminan terhadap semua perjanjian itu memang sudah diberikan oleh undang-undang. Ya, undang-undang mengatakan bahwa dengan merger maka semua hak dan kewajiban aktiva dan pasifa itu beralih. Jadi itu sudah terjamin. Tapi hal ini pun kita pertegas di dalam PP merger. Jadi memang di dalam PP merger itu kami minta supaya ini dipertegas, supaya teman-teman yang stakeholders kita itu yakin betul. Termasuk diantaranya semua perizinan-perizinan itu di dalam PP merger kita pertegas bahwa semua perizinan yang ada itu otomatis berlaku terhadap BUMN hasil merger. Nah, secara administrasi, kemudian pemerintah mewajibkan kita untuk melakukan penyesuaian dalam waktu 2 tahun. Kalau memang secara hukum harus disesuaikan. Tapi kalau secara hukum tidak perlu disesuaikan, ya udah semuanya jalan seperti apa adanya. Makanya yang tadi saya sampaikan, untuk proses hak atas tanah umpamanya gitu ya dengan BPN. Nah, karena dalam waktu 2 tahun kita harus menyesuaikan sertifikat ya harus atas nama Perindo. Maka kemudian kita melakukan pembicaraan dengan teman-teman BPN dan alhamdulillah mereka dukung banget. Sekarang ini udah hampir 60% itu udah balik nama. Dari Pelindo 134 menjadi Pelindo saja. Dulunya Pelindo 2 kan langsung kita rubah nama menjadi Pelindo. Nah, begitu pun Pelindo yang tadinya Pelindo 2 nanti akan kita rubah nama juga menjadi Pelindo. Itu semua dalam proses sekarang. Termasuk konsesi-konsesi kita dengan perhubungan, itu semua kita melakukan pembaharuan. Ini sekarang dalam proses. Kemudian ada juga pelimpahan perhubungan untuk Pandu Tunda kepada Pelindo 1, 2, 3, 4 sekarang dulu. Itu sekarang semua sudah diperbaharui juga. Jadi dibikin satu keputusan tersendiri melimpahkan kepada Pelindo jadi satu. Jadi memang di lapangan ada yang dilakukan penyesuaian, ada yang tidak. Bagi yang tidak itu semuanya terjamin karena memang di dalam undang-undangnya sudah terjamin, di dalam PP juga sudah terjamin. Mungkin itu penjelasan saya Pak Agung. Baik, Pak Hamra, terima kasih. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah Pak Robi. Silakan Pak Robi dari Pindad. Silakan bertanya langsung ke Pak Hamra. Ya. Terima kasih Bu Lucy. Mohon izin Pak Hamra, selamat siang. Saya sangat tertarik Pak terkait dengan tema yang Bapak sampaikan, presentasi yang Bapak sampaikan. Nah, saya punya pertanyaan Pak. Ini terkait dengan holdingisasi yang sekarang itu sedang banyak terjadi berkaitan dengan ini Pak. Ketika holding itu kan ada perubahan status dari yang sebelumnya BUMN itu selanjutnya menjadi anak perusahaan BUMN Pak. Nah, yang mau saya tanyakan itu ini Pak, bagaimana apabila terdapat kerugian perusahaan itu apakah masih akan disamakan dengan kerugian keuangan negara? Karena apa? Karena dalam PP penyertaan modal terkait holding itu kan sudah jelas dinyatakan bahwa perusahaan yang berubah status, yang hilang perseronya itu sepenuhnya tunduk kepada Undang-Undang PT, Pak. Mungkin itu mohon pendapat dari Pak Hamba. Terima kasih, Pak. Saya mohon maaf, saya Robi dari PT Pindad. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan Pak Hamra. Ya, makasih Mbak Lucy, Pak Robi. Yang pertama sebelum saya mungkin jelaskan terkait dengan BUMN yang menjadi anak, apakah kerugian di sana menjadi kerugian negara atau tidak? Mungkin secara umum aja dulu, Pak Robi. Ya. Kalau kita bicara dari sisi teori, ya, ini sekali lagi nih, kalau kita bicara dari sisi teori, saya kira para pakar hukum itu pada sepakat sebenarnya bahwa kerugian perusahaan ya kerugian perusahaan, karena itu merupakan entitas sendiri yang punya kekayaan sendiri dan seterusnya. Itu kalau kita bicara dari sisi teori hukum. Nah, BUMN saja, gitu ya, itu kalau dari sisi teori hukum kerugiannya ya kerugian perusahaan, gitu ya, apalagi anak perusahaan. Nah, cuma dalam perkembangannya, kemudian ada putusan-putusan pengadilan, ada putusan dari Mahkamah Konstitusi juga, ya, yang kemudian mengkategorikan kerugian di BUMN itu menjadi bagian dari kerugian keuangan negara. Ya.
termasuk diantaranya di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, ya, kemudian undang-undang tentang pelaksanaan pemerintahan yang bebas dari KKN dan seterusnya. Nah, dari sisi kacamata APH, secara faktual ya, secara faktual di lapangan, itu ternyata ada kerugian di anak perusahaan. Ini kita belum bicara yang belum bicara yang ex BUMN loh ya. Yang kerugian di anak perusahaan, yang itu pun dimasukkan ke dalam ranah tindak pidana korupsi. BPK pun dalam melakukan audit ya di sebuah BUMN, dia juga melakukan hal itu sampai ke tingkat anak perusahaan. Jadi kalau anak perusahaan yang bukan ex BUMN saja itu bisa dilakukan, gitu ya, apalagi yang ex BUMN. Itu kira-kira analoginya. Dan secara faktual memang dari sisi BPK maupun dari sisi APH masih masuk sampai ke sana. Kalau mereka masuk di sana dengan menggunakan pendekatan tindak pidana korupsi, itu artinya kerugian di anak perusahaan, baik yang ex BUMN maupun tidak BUMN, itu dalam kacamata APH itu masih dianggap tetap sebagai kerugian keuangan negara. Kita nggak usah berdebat soal ini, karena ini diskusinya cukup panjang gitu ya. Saya sampaikan fakta yang ada untuk kita sama-sama paham. Itu kalau kita bicara terkait dengan kerugian keuangan negara, ya. Nah, kalau kita bicara kerugian keuangan negara kan sebenarnya itu kita bicara terkait dengan dua hal tadi ya, BPK, audit, kemudian APH dalam rangka penegakan hukum, terutama hukum anti korupsi. Tapi dalam proses bisnis, ya dalam proses bisnis memang sudah banyak hal yang berbeda. Proses bisnis banyak hal yang berbeda. Kita tidak perlu lagi bicara sampai ke tingkat yang lebih tinggi untuk hal yang dilaksanakan di anak perusahaan. Tapi kalau anak perusahaan itu melaksanakan sesuatu yang merupakan penugasan pemerintah dari induk, ya tetap aja balik lagi ke atas. Tapi bukan karena status dia sebagai anak perusahaan ex BUMN, tapi lebih karena dia melaksanakan tugas-tugas dari pemerintah. Itu Pak Robi. Baik, terima kasih Pak Hamra. Ya, Pak Robi, terima kasih. Baik, Pak Hamra, terima kasih. Memang untuk masalah kerugian ini ya Pak Robi, ya memang diskusinya panjang gitu ya, dan kita dari tim legal biasanya memang menjadi tantangan tersendiri untuk menjelaskan mengenai kerugian negara ini. Berikutnya pertanyaan selanjutnya adalah dari Jumriani dari kawasan industri Makassar. Dipersilahkan. Langsung aja disampaikan ke Pak Hamra. Siap, terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan Bu. Ibu moderator, terima kasih Pak Hamra. Saya dengan Jumriani dari kawasan industri Makassar, Bapak. Izin, ini kan kebetulan kawasan industri Makassar juga sudah masuk dalam holding Dana Reksa, Pak. Nah, sebelumnya sebelum holding, statusnya kita kan kawasan-kawasan itu masih persero, masih ada persero gitu Pak. Nah, dengan holding, dengan berlakunya holding, kata persero itu sudah mulai dihilangkan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan dokumen-dokumen perusahaan kami yang sudah terlanjur menggunakan persero Pak, termasuk logo misalnya, atau kalau misalnya seperti kertas kop misalnya, itu mungkin karena barang habis bisa dicetak lagi dengan versi terbaru. Tapi kalau misalnya seperti dokumen pertanahan SHGB misalnya, apakah persero itu juga harus dihilangkan gitu Pak? Terima kasih Pak Hamra. Terima kasih banyak. Nah, ini apa namanya? Kalau di kami yang Pelindo, kebetulan memang berubah nama juga di Pelindo. Jadi memang semuanya kita melakukan penyesuaian. Jadi bukan hanya persero yang hilang. Tapi kalau dokumen-dokumen yang lain semuanya kita sesuaikan. Nah, kalau yang kayak dokumen pertanahan gitu ya, kalau kita bicara administrasi yang benar, itu memang harusnya juga disesuaikan. Kenapa? Karena persero itu ya dia ada di anggaran dasar dan itu bagian dari nama. Jadi kalau kita bicara di namanya kan perusahaan perseroan dalam kurung persero PT bla 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 gitu ya. Itu kalau dan itu kemudian masuk dalam semua dokumen. Nama itu kemudian berubah menjadi PT Persero. Cuman menurut saya itu harusnya sesuai dengan kebutuhan saja. Karena di lapangan pun tidak terlalu banyak yang mempersoalkan. Ini akan jadi persoalan kalau kemudian nanti jadi masalah. Contoh, terhadap aset tanah tertentu,
ya terhadap aset tanah tertentu, itu kemudian ada gugatan. Orang bisa saja menggunakan perbedaan nama ini untuk mendiskreditkan kita lah di pengadilan. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan dari sisi proses di BPN, untuk merubah nama seperti begitu tuh bayarnya nggak mahal, Bu. Satu sertifikat kalau saya nggak salah hanya 50.000. Nah, jadi kalau daripada kita nanti di belakang hari ya bisa di challenge dan lain sebagainya, ya lebih baik proses itu tetap dilaksanakan karena biayanya cuma 50.000 juga. Berbeda kalau seperti kita nih beralih dari yang lain masuk ke perusahaan lain, itu masih dihitung sebagai pengalihan aset. Kalau pengalihan aset itu bukan BPATB, PNBP-nya yang tadi biaya administrasi tadi itu cukup besar, sangat tergantung pada luasannya. Tapi kalau cuma ganti dari perusahaan perseroan Persero PT Kima menjadi PT Kima tanpa Persero, itu cuma Rp50.000. Kalau saya boleh saran, lebih baik itu disesuaikan supaya nanti di belakang hari tidak menjadi persoalan. Itu, Bu. Izin Pak, Ya. Kalau misalnya ini kan kita jujur kalau secara aturan memang biasanya sih sama dengan bahasa orang BPN juga, ngurus HPL tuh gampang kok, mudah kok, dan itu cepat gitu Pak. Tapi kenyataannya kami ngurus HPL tuh bisa sampai 8 tahun Pak. Kalau HPL ngurus baru, Bu. Iya, kalau ngurus baru. Cuman kalau misalnya apakah memang pada saat penggantian nama menghilangkan kata Persero itu juga sesimpel itu gitu Pak? Itu sih pertanyaannya. Kalau misalnya biayanya sih mungkin ya sepanjang bisa dipertanggungjawabkan itu tetap kita bisa lakukan Pak. Cuman persoalan yang sebenarnya yang di bawah tangan ini yang jadi persoalan sebenarnya Pak. Makanya Bu, Ibu dan teman-teman yang anggota holding harus bicara dengan holding dan itu sama-sama holding datang ke BPN. Teman-teman BPN terutama di kantor pusat itu Bu, itu sangat-sangat mendukung proses-proses restrukturisasi kita. Khusus untuk kami aja Bu, contohnya untuk kami ya. Itu awalnya masih ada dua pandangan ya. Untuk aset-aset yang beralih ini, apakah dia harus untuk HPL nih. Kalau untuk HGB semua aturannya udah jelas. Kalau HPL yang aturannya sekarang belum terlalu jelas. Apakah untuk HPL itu tinggal balik nama saja atau harus dicabut dulu oleh negara baru diterbitkan lagi hak baru di kami. Kenapa? Karena kami merger. Kalau Ibu kan enggak. Ibu kan badan hukumnya tetap. Jadi tidak ada pengalihan, tidak ada apapun. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada proses seperti kita. Nah, itu pun karena kita bicara dengan mereka, kita diskusi dengan mereka, akhirnya kita bisa bersepakat bahwa cukup balik nama. Karena cukup balik nama, maka yang namanya proses pengukuran ulang, ya, proses penarikan titik koordinat apa segala itu udah nggak perlu lagi. Nah, itu pun sama dengan yang Ibu. Mestinya tuh kalau dibawa nanti ke teman-teman BPN, bicara dengan teman-teman BPN, mereka bisa mengeluarkan surat kepada BPN masing-masing untuk melakukan itu hanya balik nama. Dan kami sudah mendapatkan itu, Bu. Makanya kami bisa melakukan perubahan nama sudah sekitar hampir 60% dari kita seluruh Indonesia itu udah balik nama tanpa macam-macam, Bu. Ya, tanpa hilir mudik dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah tuh bisa berjalan. Dan itu ada surat langsung dari BPN pusat ke masing-masing BPN wilayah. Nah, kalau Ibu sendiri datang kan mungkin agak kecil gitu ya. Tapi kalau melalui induknya, terus untuk semua anak-anak yang ada di bawah, nah itu bisa saja tuh kerjasama. Dan itu sangat teman-teman dari IFG juga sama tuh dapat perlakuan hal yang sama. Kemudian kemarin tuh kalau saya nggak salah juga dari Bank Syariah juga sama. Itu sangat kooperatif teman-teman di BPN. Itu kira-kira Bu yang bisa dilakukan, yang kami lakukan juga Bu. Baik, terima kasih Pak Hamra. Terima kasih Ibu. Memang penting untuk komunikasi ya Bu ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan Bu, makanya saya mohon maaf saya potong dulu ya Bu ya. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain. Berikutnya kepada Pak Bimo dari Jasa Tirta II.
Kami persilakan Bapak. Masih mute Pak Bimo. Silakan Pak Bimo. Masih di mute. Assalamualaikum Pak Hamra. Assalamualaikum Bu Moderator. Mohon izin Pak Hamra. Ya, Salam sehat Pak Hamra. ya. Pak Hamra, terkait yang holding nih Pak. Tadi yang Bapak sampaikan kan status BUMN yang menjadi anak perusahaan itu menjadi tidak BUMN lagi yang saya tangkap Pak. Nah, padahal banyak peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur bahwa untuk suatu kegiatan itu harus dilakukan oleh BUMN. Saya ambil contoh Pak, di pengelolaan SDA itu bahwa pemerintah dapat menyerahkan sebagian tugasnya kepada BUMN atau BUMD. Di situ tidak ada bicara anak perusahaan BUMN. Itu bagaimana Pak ya untuk eksistensi kami sebagai pengelola SDA yang saat ini sebagai BUMN? Terima kasih Pak Hamra. Baik, makasih Pak Bimo. Pertanyaan ini memang udah muncul dulu pada saat kita bahas PP 72. Jadi salah satu pertanyaan ini sebenarnya dijawab dengan PP 72 yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kalau di SDA memang kan ada peraturan untuk SDA gitu ya. Kemudian sama juga sebenarnya di tambang-tambang itu. Tambang-tambang itu ada ketentuan pembatasan wilayah kerja dan lain sebagainya. Itu bagaimana dengan BUMN. Makanya di dalam PP 72 itu ada pasal yang mengatakan begini. Bagi BUMN yang menjadi anak perusahaan, ada bahasa diperlakukan sama dengan BUMN. Nah, pasal itu muncul justru karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bimo. Bagaimana apakah BUMN nanti bisa melaksanakan penugasan pemerintah atau tidak? BUMN bisa melaksanakan pengelolaan SDA yang menurut ketentuannya itu harus oleh BUMN. Ya, bagaimana BUMN kalau ada ketentuan pembatasan wilayah kerja yang dikecualikan dari BUMN, apakah bagi kita-kita itu termasuk dikecualikan atau tidak gitu ya? Nah, itu semua kemudian terjawab, ya, dijawab dengan PP 72. Dan di dalam PP 72 itu mengatakan bahwa bagi BUMN yang kemudian menjadi anak perusahaan diperlakukan sama terhadap BUMN untuk beberapa hal. Di situ ada sebut, aku lupa, bisa dilihat nanti di PP 72 Pak Bimo. Tahun berapa? 2017 atau 18 aku lupa. Baik. Itu Pak Bimo mungkin jawaban kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamra. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bimo. Berikutnya Ibu Ita Rohatul Jannah dari Telkom. Kami persilakan Bu. Baik, terima kasih Bu Lucy. Selamat siang Ibu Pak Ita, Hamra. ya, silakan Bu, silakan. Ya. Terima kasih Bu Lucy. Selamat siang Pak Hamra. Pak, mohon izin bertanya. Sebetulnya kan untuk membentuk sebuah holding itu secara ideal kan dilakukan oleh beberapa perusahaan. Dan apakah dimungkinkan untuk melakukan holding dalam bidang usaha yang berbeda? Karena pada dasarnya kan tidak ada bidang usaha yang sama persis ya Pak. Nah, terkait itu juga bagaimana sih Pak pengelolaan terhadap mitranya apabila holdingisasi ini dilakukan pada perusahaan yang bidang usahanya berbeda? Begitu Pak, terima kasih. Baik. Ya, makasih yang Ita. Jadi gini, holding itu ada 3 pendekatan. Yang pertama memang pelaksanaan holding karena lini bisnisnya sama. Ya, karena lini bisnisnya sama, makanya kemudian diholdingkan supaya lebih terintegrasi. Dari beberapa pengalaman yang saya pernah alami, sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan yang lini bisnisnya sama, itu lebih banyak itu dari sisi kajiannya, itu pilihannya sebenarnya penggabungan, bukan holding. Nah, kenapa dulu itu banyak dilakukan penggabungan? Itu lebih karena persoalan perpajakan. Karena memang pada saat holding, itu kalau dia merger, itu nanti dampak pajaknya cukup besar. Makanya kemudian dipilih holding. Nah, kalau dia itu holding, itu tidak ada pajak. Kenapa? Capital gain yang diperoleh itu pemerintah yang dapat. Makanya pemerintah bukan subjek pajak. Itu yang pertama, yang terkait dengan lini bisnis. Yang kedua, pendekatannya itu bukan lini bisnis yang sama, tapi lini bisnis yang inline, yang ada hubungan bisnis. Kalau dia ada hubungan bisnis, itulah bisa saja dipilih untuk menjadi anggota holding agar mereka bisa membuat rencana bisnis itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, itu seperti itu. Dia punya pabrik semen umpamanya. Ada anak perusahaan lain yang punya tambang klinker umpamanya. Ada lagi yang lain punya ahli, punya pergudangan, ya, dan seterusnya. Itu bisa saja dibuat dalam satu
dalam satu holding karena lini bisnisnya itu berada dalam satu supply chain. Itu ada dua pilihan itu. Ada yang ketiga memang tidak ada hubungan, tapi ini lebih kepada membentuk sebuah size company induk yang besar untuk pengembangan lebih lanjut. Nah ini terjadi di praktek. Kalau yang ketiga ini saya tuh biasanya mengatakan ini lebih ke konglomerasi. Jadi dia satu dengan yang lain tidak ada, tapi memang dia sengaja untuk bermain di bidang apapun. Saya sih sering mengatakan itu sebagai konglomerasi. Bagaimana dengan pihak ketiga? Sebenarnya pada saat holding itu dengan pihak ketiga itu tidak ada perubahan apa-apa, karena kontraknya ya tetap dengan dia juga gitu ya. Nah, cuman dari sisi administrasi aja. Cuman ketentuan Undang-Undang PT mengatakan pada saat holding, umpamanya kita lakukan, karena holding itu proses pengambil alihan kontrol, gitu ya, maka dimasukkan ke dalam kategori pengambil alihan di dalam Undang-Undang PT. Di dalam ketentuan Undang-Undang PT itu dikatakan pada saat proses itu mau dilakukan, maka harus ada persetujuan dari kreditur, umpamanya, kalau itu kreditur, atau dari pihak yang terafiliasi, pihak yang berelasi, yang kita punya hubungan bisnis dengan mereka. Nah, kalau mereka tidak menyetujui, harus diselesaikan dulu sebelum merger dilakukan. Nah, sehingga harusnya pada saat sebuah merger sudah dilakukan, persoalan-persoalan ini itu semuanya sudah harus jelas sebelum merger. Itu juga yang kita lakukan. Ada dua pendekatan yang dilakukan. Yang pertama, memang kita nyurati langsung mereka, gitu ya, untuk minta tanggapannya. Itu kalau yang kita surati rata-rata pasti mereka balas, ya. Dan yang pengalaman yang saya pernah alami itu tidak pernah ada yang menolak. Nah, terus yang kedua itu diumumkan melalui koran, itu sudah cukup sebenarnya. Diumumkan lewat koran, siapa yang tidak baca, umpamanya gitu ya, sampai dengan merger dia salah sendiri. Karena dikasih waktu 14 hari untuk dia menyanggah. Kalau lewat dari 14 hari tidak ada sanggahan, berarti dianggap semuanya setuju. Nanti setelah merger dia nggak bisa mengkomplain, dia tidak bisa komplain. Itu proses anunya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau semuanya kita jalankan sesuai dengan regulasi yang ada, itu seharusnya pada saat merger sudah terjadi, isu-isu seperti ini semuanya udah beres. Termasuk untuk karyawan. Karyawan juga sama. Jadi karyawan pada saat merger itu mereka punya pilihan. Mau ikut apa enggak. Kalau dia tidak ikut, gitu ya, dia tidak bisa mengatakan nggak boleh merger, nggak bisa. Itu bukan urusan karyawan. Tapi dia boleh mengatakan bahwa saya mau ikut atau tidak ikut. Makanya pada saat proses merger ataupun proses holdingisasi, itu harus ada pemberitahuan kepada seluruh karyawan. Dan karyawan harus setuju atau tidak. Bagi karyawan yang tidak setuju, ya selesaikan dulu dia. Dikasih pengertian, supaya dia mau setuju, selesai. Tapi kalau tetap tidak ada, ya udah berarti dia memilih untuk di PHK. Nah, memang di sini challenging buat kita karena BUMN itu rata-rata kan kalau merger atau holding itu tidak boleh ada PHK. Kan gitu. Nah, yang dimaksud tidak boleh ada PHK ini harusnya kita sama-sama artikan, itu bagi kita memprogramkan PHK sebagai bagian dari program merger atau program restrukturisasi itu. Tapi kalau PHK itu karena memang dia tidak mau merger, mestinya itu hal yang biasa saja dalam sebuah proses korporasi yang namanya merger atau penggabungan atau holding. Jadi itu harusnya tidak menjadi persoalan. Gitu. Nengita. Oke, terima Baik, kasih terima banyak, kasih Pak Pak Hamra. Hamra. Bapak Ibu sekalian, ini kami melihat di sini memang masih banyak pertanyaan, tapi karena memang waktunya kita sudah mau habis gitu ya, Bapak Ibu sekalian, maka saya kasih kesempatan untuk satu orang dulu. Tapi beberapa pertanyaan yang tadi Bapak Ibu sudah cantumkan di chat, kami akan catat dan kami akan diskusikan nanti lebih lanjut di acara Legal Summit. Mungkin yang terakhir dari Ibu Lea dari BPUI IFG, silakan Bu Lea. Selamat siang Pak Hamra. Nama saya Lea dari IFG BPUI. Saya ingin bertanya Pak, ada dua hal sih sebenarnya. Yang pertama itu, apakah sepengalaman Bapak di anak perusahaan Pelindo itu ada yang diberikan penugasan oleh Kementerian BUMN atau kementerian manapun? Karena apabila misalnya iya, di PP 72 itu di perubahannya dikatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu diperlakukan sama seperti BUMN apabila diberikan salah satunya penugasan.
Nah, ada sehubungan dengan hal tersebut, apa tanggapan Bapak dan bagaimana jadinya status anak perusahaan BUMN, anak perusahaannya Pelindo, karena kan jadinya kalau misalnya diperlakukan sama seperti BUMN, berarti peraturan-peraturan yang berlaku itu most likely sama gitu ya Pak. Kira-kira tanggapan Bapak mengenai hal tersebut bagaimana? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Bu Lea. Yang pertama mengenai anak perusahaan itu apakah mendapat penugasan atau tidak dari pemerintah untuk di lingkungan Pelindo ya. Nah, kalau di lingkungan Pelindo kita karena anak perusahaan kita selama ini kan dia bukan anak perusahaan hasil merger. Ya, jadi memang selama ini pemerintah belum ada memberikan penugasan secara langsung kepada anak-anak perusahaan kita. Termasuk diantaranya subholding. Subholding pun belum ada yang mendapat penugasan langsung dari pemerintah. Tapi penugasan yang diberikan pemerintah kepada kami, nanti pada saat implementasi di lapangan itu kita serahkan pelaksanaannya kepada anak perusahaan. Dan itu kita bisa lakukan karena memang di PP 72 itu hal itu dimungkinkan. Dan dalam proses penugasan di tempat lain, ada juga yang penugasan itu dilakukan kepada anak-anak perusahaan. Nah, seingat saya ini mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan lagi di Pak Wahyu nih yang mungkin tahu perkembangan peraturan yang terbaru ya. Saya kan udah orang ilmu lama ya. Bisa jadi ada yang sudah tidak update karena saya mungkin tidak mengikuti perkembangannya. Dari dulu sebenarnya penugasan kepada anak perusahaan pun itu tetap bisa dilakukan. Ada dua pendekatan, ada yang dilakukan langsung, ada yang memang dilakukan kepada induk, kemudian baru induk kepada anak perusahaan. Pengalaman yang pernah saya dapat itu, umpamanya waktu saya dulu di pupuk itu, dulu ada penugasannya itu ke pupuk Indonesianya, baru kemudian pupuk Indonesia ke bawah. Tapi ada waktu di mana penugasan itu langsung ada yang ke pupuk Indonesia, karena waktu itu pupuk Indonesia masih operating holding. Ada yang kepada pupuk Indonesia, waktu itu masih namanya Pusri, kemudian ada yang kepada pupuk yang lain lagi. Nah, perkembangan yang terbarunya seperti apa mungkin nanti bisa diupdate sama Pak Wahyu nantinya. Setahu saya pernah kita membuat regulasi untuk memungkinkan itu terjadi, termasuk diantaranya PP 72. Itu sebagai dasarnya. Baik Pak, berarti secara peraturannya kalau diperlakukan sama Pak, apakah jadinya seluruh peraturan-peraturan yang berlaku ke induknya bisa menjadi sama ya Pak ya? Kayaknya kepada anaknya ya. Kayaknya di PP 72 itu juga tidak semua Bu. Jadi ada pertanyaan juga di situ. Nah, nanti ini kita lihat PP 72-nya supaya di penjelasan kayaknya itu jelas. Dan di sisi apa yang diperlakukan sama dengan BUMN itu ada di situ. Makanya sekarang ini kan kadang anak perusahaan yang ex BUMN apabila diundang ada undangan ke Kementerian BUMN, ada yang diundang juga. Jadi tidak hanya induknya, tapi anak-anaknya juga ada yang diundang. Nah, itu karena pasal itu. Sebentar Bu ya, kasih waktu saya sebentar, saya lihat pasalnya. Terus sebentar, kasih waktu dikit. Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada diperlakukan sama dengan untuk hal sebagai berikut. Satu, mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum. Ini tegas. Jadi untuk bidang itu pemerintah bisa memberikan itu langsung kepada anak perusahaan. Kemudian yang kedua, mendapatkan kebijakan khusus negara dan atau pemerintah termasuk dalam pengelolaan sumber daya dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN. Kali yang ini pertanyaannya jawabannya kepada Pak Bimo tadi yang pertanyaan Pak Bimo dalam rangka penugasan untuk mengelola sumber daya air. Jadi untuk penugasan pemerintah itu boleh, kemudian untuk anak perusahaan itu mengelola sumber daya alam dan seterusnya atau kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah itu juga boleh. Jadi hanya untuk dua hal ini. Di luar itu dia tidak diperlakukan sebagai BUMN. Baik. Terima kasih Pak Hambra penjelasannya.
Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Hamra dengan berakhirnya tadi sesi tanya jawab. Dengan ini maka selesai untuk tanya jawab dan kami terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah mengajukan pertanyaan dan mudah-mudahan materi ini bisa menjadi masukan, dan tadi saya sudah koordinasi dengan panitia di sini, materi nanti disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sehingga bisa dipelajari dan kemudian bisa menjadi bahan referensi. Terutama tadi jelas banget Pak Hamra sampaikan bahwa ini prakteknya, jadi ini benar-benar kita tahu dari teori, praktek, dan kemudian apa sih di belakang itu gitu ya, prosesnya sampai tadi Pak Hamra sampaikan jangan ditiru gitu ya, itu memang agak-agak waktunya kita lihat mepet sekali. Pak Hamra, ini sebelum kita tutup Pak Hamra kan juga jadi Dewan Pengawas di Forkom BUMN ya Pak. Ya, Nah, kami mohon Pak ada closing statement di sini buat kami juga untuk anggota Forkom BUMN Pak. Monggo Pak. Baik teman-teman semuanya, satu hal yang mungkin kepada teman-teman, terutama sekali kepada insan-insan hukum, ya, terlepas dari pengalaman saya waktu masih di Kementerian BUMN, kemudian dari obrolan-obrolan saya dengan teman-teman di kementerian yang sekarang, satu yang mungkin saya mohon kepada kita semua insan hukum, itu kita harus agak lebih perhatian atau engah gitu ya, apabila ada proses-proses regulasi atau deregulasi yang dilakukan, baik itu oleh Kementerian BUMN maupun yang di luar Kementerian BUMN. Jangan sampai kita kurang perhatian terhadap hal itu, regulasinya jadi, kita baru kaget. Padahal mungkin regulasinya tidak menguntungkan buat kita. Nah, termasuk diantaranya beberapa program yang sedang dijalankan oleh teman-teman dari Kementerian BUMN, kemudian kita juga ikut, itu juga kalau bisa itu ada perhatian, terutama teman-teman yang melakukan restrukturisasi gitu ya. Ada beberapa kebijakan yang digodok dalam rangka restrukturisasi, itu kalau umpamanya memang dari kita punya visi, punya pandangan terkait dengan itu, mohon itu bisa memberikan dukungan supaya semuanya nanti berjalan smooth pada saat di akhir. Kami dulu pengalaman waktu kita Pelindo itu kita agak sedikit telat sebenarnya, walaupun sebenarnya masih bisa kita atasi. Itu pada saat proses perubahan peraturan Menteri Keuangan, itu kita sedang dalam proses merger. Ada perubahan yang sebenarnya itu berdampak pada kita, ya. Nah, kita waktu tahu dan kita datang itu udah agak telat. Nah, jadi pengalaman ini mungkin teman-teman yang lain yang mungkin dalam proses ekstrak itu bisa memantau terus seperti itu. Bisa selalu berkoordinasi dan berdiskusi dengan teman-teman Kementerian BUMN, karena teman-teman Kementerian BUMN pasti sangat paham tentang perkembangan regulasi, baik di internal kementerian maupun di luar kementerian. Itu yang kedua, mungkin kepada forum hukum, ya kita harus lebih intens lagi berkomunikasi, Bu, supaya kita satu dengan yang lain, ya, bisa sharing pengalaman, ya, bisa saling tukar pikiran, ya, dan lebih dari itu mungkin bisa saling kerjasama juga. Siapa tahu ada problem-problem yang dihadapi dengan seringnya kita berkomunikasi lewat forum hukum, itu bisa pendekatan-pendekatan personality kita di sini itu bisa lebih mudah menyelesaikan persoalan-persoalan korporasi. Dan saya kira salah satu tujuan forum hukum didirikan itu diantaranya untuk itu. Saya kira mungkin itu. Selamat buat kita semuanya, Pak Puji dan teman-teman dari forum hukum semuanya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi nanti di BUMN Summit tanggal 22 September ya. 22-23 Pak. 23. Di Bali ya jadinya ya? Di Bali Pak, ya? betul Pak. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau ini saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa hadir dan ikut. Amin, semoga bisa hadir Pak Hamra. Baik, terima kasih Bapak. Jadi bisa saya simpulkan tadi dari beberapa penjelasan Pak Hamra, diskusi kita gitu ya. Kalau mengenai tadi apa itu holding, proses holding bagaimana gitu ya, tadi sudah dijelaskan dan itu ada di materi. Di materi nanti bisa kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tadi Pak Hamra juga sampaikan secara prakteknya bagaimana proses holding di Pelindo yang ternyata dari 11 tahun kemudian
baru kemarin mulai lagi di 2021 dan waktu yang cukup singkat. Kalau saya lihat tadi singkat sekali Pak Hamra ya, nggak sampai setahun gitu ya. Itu harus sudah selesai. Tapi kalau kita lihat tadi beberapa tips yang diberikan oleh Pak Hamra adalah memang perlunya tadi ada aspek eksternal dan internal. Internal tadi Pak Hamra sampaikan penting sekali adanya persamaan visi misi dari manajemen. Kemudian juga dari teman-teman karyawan terutama ada kesepakatan dan sama-sama saling mendukung jadi satu suara gitu ya. Kemudian juga dari eksternal juga harus ada dukungan juga terutama juga dari DPR, dari Presiden, dari Menteri BUMN pastinya. Kemudian juga ada apa namanya di dalam pelaksanaannya juga harus ada timnya, tim khusus yang dibentuk untuk itu yang harus bekerja secara konsisten. Saya bisa kebayang nih timnya seperti apa nih Pak Hamra, tantangannya ya Pak. Dan tadi terakhir disampaikan Pak Hamra itu adalah manfaatnya apa gitu ya. Ternyata di Pelindo ini tadi Pak Hamra sampaikan manfaat holding itu sudah nampak gitu ya. Pertama dari Pelindo menjadi 8 terbesar perusahaan PT Kemas, kemudian juga ada manfaat bagi negara, tadi ada kontribusi dividen yang meningkat, kemudian bagi masyarakat salah satunya adalah pelayanan ke customer yang tadi Pak Hamra sampaikan sudah dilakukan secara standarisasi gitu ya. Jadi ada beberapa perbaikan dengan proses holding ini ternyata memiliki manfaat bagi PT Pelindo. Mungkin kesimpulan yang tadi saya sampaikan seperti itu dari pembahasan kita tadi.